Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok brokoli akan mempresentasikan tentang optimal binary search tree. Nama saya Sherly dan teman-teman saya ada Aisyah, Filipus, dan Muhammad Gibran. Apa sih tree itu? Tree adalah salah satu bentuk struktur data yang menggambarkan hubungan hierarki antar elemen-elemennya. Sebuah node dalam tree biasanya bisa memiliki beberapa node lagi sebagai percabangan atas dirinya. Nah, binary tree itu memiliki konsep yang sama dengan tree biasa, namun perbedaannya, binary tree mengambil sifat biner yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu 0 atau 1. Maka dari itu, binary tree mempunyai maksimal dua percabangan. Dapat dilihat pada gambar ini, binary tree memiliki maksimal dua cabang. Selanjutnya, ada optimal binary search tree, yaitu struktur data pencarian yang mengadopsi konsep binary tree. Syaratnya yaitu, setiap child nodes yang sebelah kiri ini selalu lebih kecil nilainya daripada root node-nya, dan sebelah kanannya selalu lebih besar daripada root node-nya. Tujuannya itu untuk memberikan efisiensi terhadap proses searching sehingga proses search akan lebih cepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Filipus Kisranaldi. Di sini aku menjelaskan tentang optimal binary search tree, di mana binary search tree sendiri adalah suatu struktur data pencarian yang akan mengadopsi konsep binary tree yang sudah dijelaskan sebelumnya. Syarat daripada menggunakan optimal binary search tree ini adalah setiap child node sebelah kiri akan selalu lebih kecil dibanding nilai rootnya, dan juga nilai child node sebelah kanan akan lebih besar dibanding rootnya. Nah, bisa dilihat pada contoh sebelah kanan ini bahwa nilai 1 yang berada di kiri akan lebih kecil dibanding rootnya yang itu 3. Dan juga nilai 6 yang berada di kanan akan lebih besar pada nilai 3. Dan ini akan berlaku untuk yang lain-lainnya. Nah, tujuan dibedakan nilai kiri dan kanan yaitu dengan maksud untuk mempercepat suatu proses yang ada pada sistem searching pada suatu program. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pseudocode-nya. Jika dilihat pada sistemnya, pada inisiasi pertama akan dilakukan inisiasi untuk menciptakan array-nya, array baru daripada nilai array E dan array W. Lalu pada bagian selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan perbandingan nilai. Apakah nilai E dan nilai W manakah yang lebih kecil dan manakah yang lebih besar. Dengan diakhiri bahwa if T lebih kecil pada E, I, J, maka E, I, J sama dengan T dan root I, J sama dengan F. Ini akan sesuai dengan syarat tadi yang sudah jelaskan bahwa nilai yang sebelah kiri akan selalu lebih kecil daripada nilai rootnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Aisyah Syafadinia. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya. Nah, di sini ada tiga jenis cara buat melakukan penelusuran data pada binary search tree tadi. Nah, pertama tuh ada pre-order, terus in order, dan post order. Nah, pre-order itu urutannya pertama print data, baru telusur ke kiri, kemudian telusur ke kanan. Nah, kalau in order, dia telusur ke kiri dulu, baru print data atau print nilai yang ada di child node tersebut, terus telusur ke kanan. Nah, dan post order, dia telusur ke kiri, telusur ke kanan, baru print datanya di akhir. Nah, langsung saja untuk yang pre-order, nah ini urutannya tadi kan sudah dijelaskan secara singkat. Pertama itu dia tadi cetak isi note-nya, jadi sebelum dia telusur dia cetak dulu nilai yang ada di note pertama itu, atau kalau kita lihatnya dari root-nya. Nah, selanjutnya dia kunjungi cabang kiri. Kalau cabang kirinya itu ada nilainya atau tidak nol, maka mulai lagi dari langkah 1 atau cetak isi note. Jadi cabang yang ada di kirinya itu di print. Nah,
Kalau misalkan kirinya itu nol atau nggak ada nilainya, maka lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kunjungi cabang kanan. Nah, dari ngelihat dari cabang kanan, kalau misalkan dia ada nilainya, maka dia mulai lagi dari langkah 1, yaitu cetak 0, terus selanjutnya kunjungi cabang kiri, baru kalau udah kirinya 0, dia kunjungi cabang kanannya lagi. Nah, tapi kalau misalkan di kanannya dia itu udah nggak ada nilainya, udah 0, maka prosesnya sudah dianggap selesai. Langsung saja ke ilustrasinya nih. Di sini pre-order pertama tadi kan urutannya print data. Jadi dia dari rootnya ini yang angka 9 ini print dulu 9. Nah, selanjutnya telusur ke kiri ke cabang kirinya. Ini ada 8, print 8. Nah, cek lagi di 8. Cabang kirinya ada 4, print 4. Kemudian dari 4, cek lagi cabang kirinya, yaitu 3, maka 3 di print. Terus dari 3 cabang kirinya 1 print. Nah, dari 1 karena cabang kirinya nggak ada, dia cek ke kanan, itu ada 2 di print. Nah, dari 2 karena dia udah nggak ada lagi sebelah kirinya, maka dia loncat ke 7, print 7. Dari 7 juga udah nggak ada lagi cabang kiri kanannya, dia lompat ke 10, cetak 10. Nah, di sini 10 cabangnya juga nggak ada lagi yang sebelah kirinya, jadi langsung ke 12. Terus yang dari 12 nggak ada cabang kirinya, langsung cetak yang 22. Nah, karena 22 ini udah nggak ada lagi, udah mentok gitu, karena semuanya udah di print, jadi dianggap selesai. Nah, hasilnya jadi 9, 8, 4, 3, 1, 2, 7, 10, 12, 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya Gibran akan menjelaskan cara kerja in order. Jadi dalam cara kerja in order itu, urutan pertama itu adalah mengunjungi cabang kiri. Mengunjungi cabang kiri, kita cek apakah di cabang kiri tersebut itu jika tidak nol, maka akan mulai lagi ke langkah 1 yang pertama. Untuk yang sebelah kiri itu, jika kiri nol, maka lanjut ke 3. Nah, setelah itu masuk ke langkah 2 yang mana dia mencetak isi notnya. Setelah itu yang nomor 3 mengunjungi cabang kanan. Di cabang kanan juga dicek juga pas apakah di cabang kanan tersebut nol atau tidak. Jika tidak nol, maka mulai lagi pada langkah 1, balik lagi ke atas. Jika nol, maka prosesnya selesai. Kita lihat aja contohnya. Jadi untuk contohnya ini, kita mulai dari rootnya 9. Lalu langkah pertama kan sebelumnya itu dia mengunjungi cabang kiri terus. Cabang kirinya ada 8, cabang kirinya lagi masih ada 4. Lanjut lagi ke 3. Nah, di not 3 ini dia punya cabang lagi kiri itu 1. Nah, dalam 1 ini dia tidak mempunyai cabang lagi di kiri. Yang mana setelah cabang kiri nggak ada, maka dia akan ke cabang kanan. Lalu di langkah 2 nya itu adalah mencetak isi notnya itu 1, maka hasil di sini adalah 1 yang pertama. Setelah itu mengunjungi cabang yang ke kanan. Nah, setelah di cabang kanan ini, cabang kirinya tidak ada pada langkah 1, maka dicetak isi notnya 2. Setelah itu di langkah 3 seperti yang sebelumnya, dicek lagi ternyata tidak ada juga, maka prosesnya selesai. Lalu dia akan menuju pada parent sebelum dari notnya itu dari 1 ini kan dia parentnya itu 3. Maka dari 3 ini awalnya kan dicek sebelah kirinya, setelah selesai dia akan mencetak dirinya yaitu 3. Maka dari 2 itu ke 3. Dari 3 pada langkah 3 yaitu kan mencek cabang kanan.
Nah cabang kanannya ini kan nggak ada, jadi dia proses ini selesai. Balik lagi, 3 ini merupakan cabang kiri dari 4, maka 4 ini akan dicetak. Seperti dilihat, setelah 3 itu 4, setelah itu dicek lagi cabang kanannya ada merupakan 7. Di 7 ini cabang kirinya tidak ada, itu langkah keduanya adalah mencetak isi notnya 7. Cabang kanan nggak ada, itu selesai. Balik lagi ke pairan sebelumnya, dari 4 itu 8 cetak isinya ada 8, kanannya nggak ada, berarti balik lagi ke pairan sebelumnya itu 9 dicetak. Nah, setelah yang dicetak berarti kirinya sudah selesai ya. Dari cabang kiri dari 9 sudah selesai. Setelah itu dicek lagi pada cabang kanannya. Pada cabang kanan terdapat 10. Dan di 10 ini berarti dia kembali lagi di angka 1, yaitu dimana cek cabang kirinya. Namun di not 10 ini tidak ada, berarti angka 2 itu mencetak notnya 10. Lalu ke kanan lagi, cabang kanan itu ada 12, not kirinya nggak ada, berarti mencetak notnya 12. Lanjut ke kanan lagi, yaitu terakhir 22. Selanjutnya setelah itu pada pass order, cara kerjanya urutan pertamanya mengunjungi cabang kiri. Jika kiri tidak nol, maka lanjut lagi pada langkah pertama. Jika nol, maka lanjut kedua, yaitu mencek cabang kanannya. Jika di cabang kanan itu tidak nol, maka mulai lagi dari angka 1. Jika kanan nol, maka proses selesai, yaitu mencetak isinya. Kita lihat pada contohnya. Lalu pada contohnya dimulai dari 9 ini kita cek ke cabang kiri. Cabang kiri ada, berarti balik lagi ke langkah 1. Karena jika tidak nol, ke langkah 1. Dicek lagi kirinya ada, dicek lagi berarti kirinya, dicek lagi berarti kirinya, sampai di not 1 ini kirinya nggak ada, berarti dia ke langkah 2. Berarti dicek cabang kanan, yaitu di not 2. Dan dalam not 2 ini dicek cabang kirinya tidak ada, berarti ke cabang kanan. Di cabang kanan juga tidak ada, berarti proses di not ini selesai. Lalu dicetak notnya. Jadi hasil pertama itu 2. Setelah 2 ini merupakan cabang kanan dari 1, berarti 1 sebelumnya sudah dicek, cabang kirinya tidak ada, cabang kanannya sudah selesai dicek, berarti dia akan ditulis notnya angka 1. Dan seterusnya pada 3, cabang kiri sudah, cabang kanannya tidak ada, berarti kita cetak notnya 3. Setelah 3 kita cek lagi ke not sebelumnya itu 4. Nah, 4 ini memiliki cabang kiri sudah dicek. Lalu ke cabang kanan, ini mana 7. Nah di 7 ini kita cek lagi kirinya tidak ada dan kanannya tidak ada, berarti kita tulis, kita cetak isi nota itu 7. Setelah 7 ini kita balik lagi ke pairan notnya yaitu 4. Cabang kirinya sudah dicek, cabang kanan sudah dicek, berarti kita tulis, kita cetak isi notnya. Lalu balik lagi ke pairan not dari 4 itu 8. Dari 8 ini dia sudah dicek cabang kirinya, cabang kanan tidak ada, berarti kita cetak 8. Itu dalam post order itu dia root itu terakhir. Jadi kita ini setelah 9 ini kan rootnya cabang kirinya sudah dicek, lalu kita cek cabang kanan. Dan cabang kanan ini ada 10, kita cek cabang kirinya tidak ada, berarti lanjut lagi ke 12. Yang tidak ada, lanjut lagi ke 22.
Nah, dalam dua-dua ini kita cek cabang kiri tidak ada, cabang kanan tidak ada, berarti kita cetak notnya. Berarti dari 8 ini langsung ke 2. Kalau 2 balik lagi ke parent notnya itu 12. Kiri kanan sudah dicek, kita cetak notnya 12. Lalu parent sebelumnya itu 10, kita cetak lagi 10, baru kita cetak rootnya terakhir 9.